액션 let's go 저 건물을 찾으러 Sejarah tari pendet. Dari semua jenis tarian dari daerah Bali, tari pendet adalah salah satu tarian paling tua, di mana tarian ini sudah ada sejak tahun 1950. Awal mula tarian ini muncul adalah sebagai tarian sembahan yang dilakukan ketika sembahyang di pura-pura. Tarian ditunjukkan sebagai bentuk ucapan selamat datang atas turunnya dewa di bumi. Tari pendet adalah hasil dari gubahan maestro seni tari dan Bali yang bernama Aiwayan Rindi. Beliau merupakan seniman tari yang mempunyai pengungsian terhadap gerak tari yang cukup hebat. Oleh karena itu, perkembangan serta sebaran tari pendet salah satunya adalah berkat jasa dari beliau. Gerakan tari pendet diawal dari pekam-pekam gerakan tari pendet dewa atau tari pendet asli yang dilakukan untuk persembahan tanpa menghilangkan nilai religi, sakral, dan keindahan tari ini. Aiwayan beserta temannya bernama Niketut Renung berhasil memasukkan suatu unsur tarian pendet dewa ini dalam tari pendet yang populer hingga saat ini. Jalan waktu, fungsi asli dari tari ini mulai berubah. Sekarang tari pendet digunakan sebagai sarana petunjuk dan ucapan tari atau selamat datang. Contoh, saat di pesta pertama kali pada tahun 1960, tari pendet digelar untuk menyambut pembukaan Asian Games yang dibuka langsung oleh Presiden Soekarno. Gerakan kaki biasanya disebut juga sebagai gegayalan. Gerakan ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama adalah gerak telapak kaki sama serong. Kedua adalah gerakan berjalan atau ngembang. Kemudian gerakan berjalan ke muka, lalu gerakan berjalan cepat atau melpel. Terakhir adalah gerakan bergeser cepat atau nyereksek. 2. Gerakan tangan. Gerakan tangan atau pipeletan merupakan gerakan tubuh di bagian tangan penari. Gerakan yang satu ini dibagi menjadi 2. Pertama, gerakan haluan tangan berputar ke dalam. Gerakan ini biasanya disebut sebagai loknagastro. Kemudian gerakan kedua adalah gerakan haluan tangan yang disebut loknarudut. 3. Gerakan jari. Gerakan jari dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah gerakan dicakup atau yang disebut sebagai nyakup bawa. Kedua adalah gerakan jari melambai atau yang disebut sebagai ulap-ulap. 4. Gerakan badan. Tubuh atau badan para penari yang bergerak umumnya disebut leluesan. Gerakan yang satu ini meliputi gerakan pada pangkal lengan yang digerakkan atau mengejat pala. 5. Gerakan mimik. Dalam tari pendet, wajah para penari harus ekspresif. Mimik muka penari disebut sebagai encah cerengu yang terdiri dari riang gembira atau luruh dan wajah yang tersenyum atau kanjung manis. 6. Gerakan leher. Gerakan pada bagian leher dalam tari pendet disebut sebagai dedengkek. Gerakan ini terdiri dari ulu wangsung atau sebuah gerakan leher yang menggeleng harus serta ngotak dan gerakan menggeleng keras dan tegas. 7. Gerakan mata. Seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar tarian Bali pasti identik dengan gerakan matanya. Dalam tari pendet, lirikan mata penari merupakan salah satu ciri khasnya. Gerakan mata ke kiri dan ke kanan biasanya disebut sebagai nyeledet. Sedangkan gerakan atau lirikan mata yang berputar disebut nyiler. Umumnya gerakan tersebut dimainkan dengan tempo yang bervariasi, dimulai dari yang lambat hingga cepat sesuai dengan irama dari musim pengiring. Penggiring tari pendet. Seperti halnya tari tradisional di Indonesia, gerakan dari tari pendet juga diiringi dengan musik penggiring. Umumnya irama musik yang ada dihasilkan dari tabuhan, gamelan atau disebut juga gong gebyar. Fungsi dari musik penggiring adalah sebagai pengatur tempo dan ritme para penari. Saat gong kebyar dimainkan secara cepat ataupun lambat, maka gerakan para penari akan menyesuaikan dengan irama musiknya. Busana dan tata rias. Selain gerakannya yang memiliki ciri khas tersendiri dan juga berkarakter unik, busana yang digunakan para penari juga tidak kalah menarik. Para penari tari pendet menggunakan pakaian adat Bali yang terdiri dari tapi hijau yang bermotif krap-krap.
Kemudian mereka juga menggunakan kemben berwarna merah bermotif emas. Selendang merah yang diikatkan di pinggang, di angking kuning bermotif tumbang. Selain itu, para penari juga didandani dengan riasan wajah yang menarik. Mereka menggunakan anting hiasan bunga yang terdiri dari bunga kamboja yang disematkan di telinga kanan serta bunga mawar di tengah kepala. Tak hanya itu, mereka juga menggunakan bunga semanggi di telinga kiri dan bunga sandet di belakang bunga mawar dan juga bunga kamboja. Kemudian para penari juga menggunakan hiasan pusung gonjer. Pola lantai tari pendek. 1. Pola lengkung pada lantai. Pada pola ini akan membentuk garis lengkung di permukaan lantai tempat para penari berdiri. Di dalam pola tersebut terdapat sebuah filosofi penting yang diambil dari bentuk V, yang terlihat arti dari bentuk tersebut adalah kerakyatan. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kekompakan masyarakat Bali yang bisa kita lihat dari pola ini. Sebab terdapat kesan kebersamaan yang dapat kita lihat dari bentuk pola tersebut. 2. Pola lurus secara horizontal. Di dalam tarian ini juga terdapat pola lurus, di mana para penari akan berdiri secara sejajar dengan posisi horizontal. Lalu, pola ini menjadi perlambangan tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lain yang sejatinya sama atau sejajar. 3. Pola lurus dengan posisi vertikal. Jika pola horizontal menggambarkan hubungan manusia dengan manusia lain, maka berbeda dengan pola vertikal, di mana pola ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhannya. Pola ini terbentuk di beberapa bagian tarian. 4. Pola lurus berjajar dengan posisi vertikal. Pola yang terakhir menggambarkan tentang keberadaan tari ini di dalam kehidupan masyarakat Bali. Properti tari pendek. 1. Bokor. Bokor atau disebut juga dengan nampan dipilih dengan bentuk seperti cekung. Pada bagian pinggir, tampan cenderung lebar di bagian tengah. Bokor yang digunakan diisi dengan bunga warna-warni dan juga janur kuning. Para penari akan memegang bokor atau nampan ini menggunakan tangan kanannya. Lalu pada bagian tarian tertentu, bokor yang telah diisi dengan bunga akan dituangkan di depan para tamu yang datang. Ini berarti sebagai ungkapan selamat datang di Bali. 2. Kemben. Kemben adalah atasan yang digunakan oleh penari. Properti ini berupa kain yang dililit di bagian dada hingga pinggang para penari. Kemben yang digunakan warna merah yang dipadukan dengan warna emas, sehingga membuat tampilan para penari semakin elegan dan juga mewah. Selain itu, di beberapa pementasan tari pendek, kemben yang digunakan warna kuning dan juga merah muda. Hal ini bertujuan agar penari terlihat lebih modern. Namun, cara pemakaiannya tetap dengan cara dililit di bagian dada, sehingga lebih terlihat rapi dan tertutup. 3. Tapi adalah kain untuk bagian bawah yang nantinya akan digunakan untuk menutupi pinggang sampai mata kaki. Properti yang satu ini terbuat dari kain khusus yang akan membantu para penari merasa lebih leluasa dalam bergerak selama menari. Kain tersebut mempunyai motif krap-krap yang cukup unik, tapi ini hanya digunakan untuk keperluan pementasan saja. 4. Mahkota. Properti selanjutnya adalah mahkota. Biasanya benda yang satu ini digunakan oleh penari di bagian kepala. Mahkota yang digunakan umumnya berwarna emas dan diberi tambahan bunga warna-warni. Setiap cempaka mawar dan juga kamboja. Dengan begitu penampilan para penari akan terlihat lebih elegan tapi tetap bisa bergerak secara dinamis. Mahkota memiliki arti kekuasaan dan kehormatan. Oleh karena itu, properti yang satu ini sangat penting untuk digunakan di tari pendek. Mahkota adalah properti wajib yang tidak boleh dilewatkan agar filosofi yang ada di tarian ini bisa tersampaikan dengan jelas. 5. Gelang. Gelang adalah properti pelengkap yang bisa memberikan kesan anggun pada tiap penari. Properti ini dibuat dari bahan berlapis emas, lalu digunakan oleh penari di tangan sebelah kanan, jadi jari dan gerakan tangan akan terlihat lebih detail saat gelang sudah digunakan. Gelang tersebut memiliki fungsi untuk menampilkan kesan elegan dan mewah para penari. Oleh sebab itu, gelang yang digunakan dibuat serasi dengan aksesoris pendukung lainnya seperti selendang dan juga mahkota. 6. Selendang. Banyak orang yang menyebutkan selendang ini sebagai kancrik prade. Selendang ini terbuat dari kain yang berukuran cukup panjang. Kemudian selendang tersebut dililitkan di luar kemben dari bahu sampai pinggang dan membentuk lilitan yang unik. Fungsi dari properti ini adalah untuk memperindah tampilan para penari ketika menari di pentasan. Selendang yang digunakan memang cukup unik.
dan mempunyai beberapa fungsi, salah satunya yaitu untuk mempererat tapi dan juga gamelan. Selain itu, selendang ini juga berfungsi untuk menampilkan sisi feminisme para penari ketika sedang bergerak mengikuti tarian. Makna tari pendek. Makna yang ada di dalam tari pendek tergolong cukup kompleks. Salah satu makna yang paling mendasar adalah bentuk rasa syukur terhadap dewa atas kehadirannya di dunia. Lalu ada juga makna kehormatan yang ditunjukkan kepada dewata yang sudah memberi yang terbaik untuk manusia. Keistimewaan tari pendek. 1. Tari religius dan sakral. Tari religius dan keistimewaan tari pendek. 1. Tari religius dan sakral. Tari pendek mengandung nilai yang sakral serta religius. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan sejarah. Tarian ini pada awalnya digunakan untuk upacara persembahan. Walaupun tarian ini sering ditunjukkan di pentasan hiburan, akan tetapi para pelaku seni tetap menjaga nilai kesakralan dan religius yang ada di dalam tarian ini. 2. Tidak memandang usia. Tarian ini bisa dilakukan oleh semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua atau lansia. Umumnya gerakan para penari yang berumur lebih muda dan mengikuti penari-penari yang lebih tua. Pola gerakan setiap penari tidak ada batasannya, jadi bisa menyesuaikan dengan ritme atau iringan musik. 3. Mengikuti zaman. Keistimewaan tari pendek serta penggunaannya tarian ini untuk ucapan selamat datang membuat seniman wayang Tindi mengembangkan tari pendek. Mulanya tarian ini hanya digunakan untuk upacara keagamaan, namun sekarang sudah dirombak menjadi sebuah seni tari yang dipentaskan secara umum. 4. Memiliki ritme yang khas. Gerakan para penari akan selalu menyesuaikan dengan ritme serta tempo musik pengiring. Oleh karena itu, gerakan tari pendek dapat ditentukan oleh iringan musik gamelan.